Mungkin kita lanjut nih Bu, kita lanjut diskusinya dari Lydia sendiri nih, mungkin sebagai mahasiswa aktif sekarang di UIN Araniri, ada yang ingin disampaikan ke Ibu Prof Eka sebagai tenaga dosen? Oh ya, mungkin ini dari Ibu sendiri ada gimana ya? Gimana? Apa itu? Kan kuliah daring nih, banyak aplikasi yang bisa digunakan. Seperti dosen biasanya lebih, kalau misalkan dia sendiri lebih efektif melalui via Google Meet atau via Zoom. Nah, tetapi ada juga dosen yang seperti ceramah aja gitu selama 1 jam gitu kan. Jadi bawaannya seperti menonton aja. Bahkan ada teman-teman yang kelihatannya sih itu seperti mengantuk gitu. Jadi mungkin dari Ibu sendiri nih ada pesannya gimana biar lebih pembelajaran itu lebih menarik gitu, sekreatif mungkin lah. Iya. Jadi kan memang akhirnya kebanyakan mahasiswa bukan karena virus COVID, tapi virus malas ya, atau virus hilang motivasi. Nah itu tantangan memang ya, karena itu tadi pasti berbeda kan kalau kita ketemu dan bertatap muka langsung dengan kita bertatap muka via online. Jadi emang harus dibuat sekreatif mungkin. Kalau langsung saja ceramah itu membosankan ya, apalagi kalau misalnya online. Nah, tantangannya adalah itu tadi, harus ada keahlian-keahlian yang lain kan. Ya paling minimal sekali adalah memastikan ada PowerPoint yang menarik. Itu kan yang paling minimal. Ya. Atau bisa share video-video yang terkait. Saya sendiri masih dalam proses belajar itu. Tiba-tiba kadang lagi ngajar, aduh kok bisa muncul ini PowerPoint-nya. Nah itu masih seperti itu gitu kan. Mungkin kalau misalnya bisa di Zoom tuh udah berkeringat, ini udah nggak bisa keluar. Apalagi semester inilah yang kita itu betul-betul dari awal kuliahnya daring. Kalau semester kemarin semester yang kayak terkejut daringnya itu tiba-tiba di tengah jalan ya. Agak sedikit shock. Kalau tidak salah pertemuan keempat atau kelima seperti itu. Kalau ini kan dari awal, tapi masih juga kadang-kadang kalau sebelum besok ngasih kuliah itu harus coba dulu, ini dicoba pakai ini bisa nggak, coba pakai ini bisa nggak. Nah menurut saya minimal ya salah satunya adalah ya PowerPoint itu harus powerful. Jangan sampai nanti sudah ada poin tidak ada power, atau sudah ada power tapi tidak ada poin. Jadi dua-dua itu harus ya PowerPoint ya. Jadi dia bisa memberikan power, ya setidaknya bisa memotivasi atau mengobati yang virus-virus malas tadi, atau virus BE kalau kata mahasiswa saya kemarin itu virus BE, atau virus kurang motivasi. Itu minimal sekali. Tapi kalau misalnya ada yang bisa buat lebih dari itu ya akan sangat bagus ya. Ya kadang saya ada juga mencoba membuat seperti ini ya, kayak video untuk YouTube yang kemudian hanya saya share untuk kelas itu aja, jadi tidak bisa dilihat oleh publik ya. Jadi dikirim link hanya kepada grup mahasiswa itu, yang mereka itu bisa seolah-olah kan lebih hidup ya. Jadi juga situasinya kan juga bisa berbeda. Nah itu yang minimalnya. Tapi kalau yang maksimalnya yang memang pasti punya keahlian-keahlian lebih dalam hal IT, ya pasti bisa melakukan sesuatu yang lebih menarik. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat kuliah itu, kelas itu aktif ya, bisa berdiskusi. Kadang untuk ketawa aja harus aktifkan aktifkan mikrofon dulu gitu kan. Jadi ya semuanya menjadi tidak spontan. Nah itu tantangannya. Ya, tapi ya mudah-mudahan dengan usaha dan upaya semua pihak ya, dosen dan mahasiswa, kendala-kendala seperti ini bisa disiasati. Amin. Keluhan lain ada nggak? Sensitif kan ya kalau isu via daring ya? Aduh. Kadang nanti ada yang disampaikan kurang dipahami, itu banyak. Iya banyak yang menyampaikan gitu, seperti itu. Beda, katanya banyak jadinya ketinggalan materi perkuliahan ya, ketinggalan materi perkuliahan karena kadang-kadang kan juga ada gangguan di jaringan. Ada beberapa menit itu yang kemudian suaranya gemeresek atau hilang, tidak tertangkap sama sekali oleh para audiens, juga ada kan seperti itu. Jadi emang tantangannya cukup berat. Cuma saya yang agak khawatirnya gini, ini mungkin asumsi yang terlalu berlebihan, wallahu alam ya. Minat baca mahasiswa
Nah, kalau biasanya kan di kita, setahu saya itu memang terbiasanya dengan perpustakaan yang real, perpustakaan yang bukunya itu bisa dipegang. Nah, sekarang kan di kampung perpustakaannya seperti itu enggak ada, gitu ya. Nah, ada nggak upaya-upaya kemudian untuk memiliki perpustakaan digital? Nah, kalau tadi persoalannya tidak punya laptop, mau simpan di mana? HP itu kan punya kapasitas yang terbatas untuk bisa memastikan bisa menyimpan buku-buku yang begitu banyak. Jadi kekhawatiran saya adalah pada masa kuliah online seperti ini adalah itu tadi, wawasan yang berasal dari bacaan-bacaan. Nah, kalau saya sendiri kadang-kadang saya posting juga beberapa bahan yang kayak buku gitu ya untuk mata kuliah terkait. Tapi apakah kemudian selain itu bisa nggak mengakses materi-materi yang berupa e-book atau e-artikel jurnal dan sebagainya, itu yang apa ya, kekhawatiran ya itu. Padahal kalau udah kuliah itu kan nggak bisa mengharap 100% dari dosen. Sebenarnya kalau kita sudah jadi mahasiswa itu kan bukan siswa lagi ya. Jadi memang harus ada upaya dari diri sendiri yang lebih kuat yang mendorongnya untuk mencari bahan-bahan terkait. Tidak harus hanya menunggu dan merasa cukup dengan apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, dalam kondisi seperti ini itu menjadi tantangan tersendiri bagi yang tidak cukup rajin, misalnya untuk mencari buku-buku, atau kadang-kadang buku-bukunya juga tidak gratis, kan itu masalahnya ya, berbayar seperti itu. Tapi kayak kalau boleh usul, salah satu pandemic skill yang perlu dipelajari oleh mahasiswa adalah mengelola perpustakaan digital, sehingga semua buku itu hanya kita bisa bawa katakanlah ya di dalam alat tablet misalnya. Jadi kalau kita bayangkan tuh bisa berapa ratus buku, tapi hanya dengan tablet setipis ini tinggal kita baca di mana-mana. Ya, bagaimana memanfaatkan teknologi itu kembali kepada motivasi kita sendiri, termasuk dosen ataupun mahasiswa. Mungkin akan ada nanti, mungkin akan ada diterapkan nanti sistem itu. Sistem memiliki perpustakaan digital, itu inisiatif sendiri biasanya, inisiatif sendiri. Makanya apakah mahasiswa terpikir tidak? Kalau dosen saya pikir banyak yang punya buku-buku e-book ya, yang disusun dalam folder-folder. Tapi kalau mahasiswa ada nggak gitu ya? Karena selama ini kan kalau di kampus kita itu begitu perlu buku kan langsung merasa ya harus ke perpustakaan. Padahal sekarang kan perpustakaan itu kan ada di dalam laptop, ada di dalam tablet ya, seperti itu. Sebenarnya kalau problematikanya ini ada pada siapa Ibu? Lebih ke mahasiswanya? Kalau yang beratnya ke mahasiswa karena terkait dengan fasilitas ya, karena kehidupan ekonomi keluarganya mahasiswa kan itu beda-beda ya. Untuk membeli laptop itu perlu biaya, untuk memastikan kuota cukup untuk semua pertemuan termasuk yang via Zoom misalnya kan, atau video call lainnya lah, itu kan juga tidak gratis ya dan tidak murah gitu. Jadi lebih banyak kalau yang saya lihat ke mahasiswa. Kalau dari dosen, kalau dari sisi itu kan lumayan teratasi, kecuali itu tadi familiaritas dengan aplikasi atau update dengan teknologi. Kalau di dosen itu lebih ke situ, dan tantangan mempersiapkan materi-materi gitu kan. Tapi kalau misalnya kendala-kendala memang sulit ya, seperti tadi kondisi ekonomi dan sebagainya, di dosen itu persoalan itu kan tidak ada. Tuh. Kemudian di mahasiswa itu kan self control itu. Kalau di dosen kan lebih kepada ya masuk ya harus sudah pada waktunya masuk dan sebagainya. Tapi kalau di mahasiswa selama masuk itu kan mereka menjadi pihak yang pasif kan, pihak yang pasif. Nah, ketika mereka pasif seperti itu, apakah mereka bisa memastikan tidak tergoda untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terkait dengan perkuliahan, malah browsing atau chatting atau live Instagram atau apa gitu kan? Mungkin kan ada dua fasilitas, misal satu dengan laptop, satu lagi pakai HP sekarang gitu. Ya. Tapi yang sangat menarik kalau bagi saya ya, kadang-kadang kalau sekarang itu pergi kemana aja tetap bisa ikut acara seminar apa gitu, padahal jadi di satu tempat bisa seolah-olah di beberapa tempat ya. Ini misalnya udah membayangkan besok
ada rapatnya di Jakarta tapi harus berangkat ke Medan. Oh ya, sebelum boarding bisa ikut rapat dulu, itu kan nggak kebayang, itu tidak terbayang sama sekali, sebelumnya itu nggak terbayang. Tapi sekarang menjadi memungkinkan. Memungkinkan. Ya. Kira-kira apa lagi yang mungkin sebagai penutup nih Bu, dari Ibu sendiri berinisiatif seperti apa sih melihat fenomena sekarang ini untuk meminimalisir nih Bu sifat-sifat kemalasan dari mahasiswa sendiri yang mungkin menjadi penyakit nih kan dalam sistem pembelajaran online ini di masa pandemi saat ini. Mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan pesan dan kesannya Bu, harapannya untuk mahasiswa kita di Aceh. Jadi motivasi juga Ya, ya, untuk jadi motivasi. Ya, jadi ya mahasiswa akan menyampaikan bahwa dengan belajar online itu jadi kurang motivasi ya. Iya. Nah, jadi memang mau tidak mau kondisinya memang seperti ini. Jadi memang kita harus bersahabatlah dengan kenyataan ya. Bersahabat dengan kenyataan, kemudian tetap bersemangat karena kan ada target-target yang ingin dicapai. Target itu kan tidak berubah ya. Jadi situasinya memang seperti ini, tapi target yang ingin dicapai itu tidak berubah. Misalnya kalau misalnya ada yang punya target, katakanlah ya secara pencapaian akademik IPK-nya berapa atau selesainya itu selama berapa tahun. Nah, itu kondisi pandemi hari ini ya harusnya juga tidak mempengaruhi itu semua. Jadi nikmati saja, tetapi juga jangan kemudian menjadi membiarkan diri kita itu larut dalam situasi dan kemudian memberikan apologi, ya udahlah nggak apa-apa gitu, semua menyalahkan COVID-19 ya, semua kemudian karena corona ya, jadi corona itulah yang paling jadi kambing hitam gitu kan. Nah, harusnya tidak seperti itu. Sekarang kita diberikan tantangan supaya bisa menjadi lebih baik lagi ke depan, kita diberikan tantangan supaya menjadi lebih dewasa, kita diberikan tantangan supaya kita bisa mencarikan jalan-jalan sebagai sebuah solusi ke depan. Jadi ya semangat dan motivasi itu tidak boleh luntur, tidak boleh kendur gitu ya. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan tetap akan tercapai. Baik dosen maupun mahasiswa. Seperti itu. Semoga Bu, apa yang kita harapkan yang tadi Bu sendiri sebagai tenaga dosen tetap baik-baik aja nih dalam memberikan metode pembelajaran via daring ini Bu ya. Amin, amin. Dan insya Allah mahasiswa kita juga bisa menyelesaikan dengan prestasi mereka yang terbaik gitu ke depan. Ya. Mungkin itu aja. Lydia, ada lagi yang ingin tanyakan nih? Itu aja. Oke Bu, terima kasih nih Bu. Tetap semangat ya. Iya. Sama-sama Sudah Yogi, memberikan, Lydia. Pengetahuan baru hari ini di pagi hari ini, sharing-sharing yang sangat inspiratif nih ya. Mungkin di lain waktu kita bisa bermanfaat. Ya, bisa collab lagi nih nanti Bu ya. Insya Allah Ibu kan ya. punya YouTube juga ya. Insya Allah. Oke, Bu. Insya Allah. Jadi itu salah satu keahlian karena COVID-19. Dulu tidak terpikir sama sekali gitu kan. Tapi pada akhirnya wah ini ternyata cara yang sangat efektif kan. Karena kalau misalnya ketemu rame-rame itu kan udah nggak mungkin untuk sementara. Jadi kalau ada video tinggal di-share link aja kapan sempat atau orang merasa wah ini sesuatu yang perlu saya ketahui, kemudian diklik jadi dapat informasi. Jadi terasa dekat ya, seperti itu. Oke Bu, terima kasih nih Bu ya. Sama-sama. Ibu Prof Eka udah menyempatkan waktunya luar biasa, udah bertemu dengan Prof langsung hari ini ya. Tak terhingga ya. Udah sepanjang ini berbicara dan berdiskusi langsung. Semoga ke depan kita bertemu lagi Bu ya untuk sharing-sharing lagi nih ya. Insya Allah. Makasih. Oke, terima kasih teman-teman.